Bu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita. Mungkin sebelum pertanyaan lebih lanjut, mungkin Ibu bisa perkenalkan diri Ibu. Siapa dan dari mana? Oke, saya Ida. Di sini saya dari Klinik Kecantikan Estetik LBC. Kapan sih Bu perusahaan kecantikan ini berdiri? Untuk pertama kalinya itu dirilis di Yogyakarta ya untuk LBC sendiri dan berdiri pada tahun 1998 dan untuk yang Cikarang sendiri itu franchise berdiri di tahun 2007. Ini kan klinik kecantikan. Jadi target pasarnya tuh siapa aja gitu? Semua kalangan yang ingin merasa dirinya cantik dari luar juga cantik dari dalam. Berarti kayak semua umur juga masuk. Semua umur, Gender apapun bisa. apapun bisa. Di klinik tersebut, apa saja yang Ibu kerjakan sebagai posisi pimpinan cabang, baik kerja harian, mingguan, ataupun bulanan? Banyak. Di antaranya kita sebagai pimpinan untuk operasional saya yang maksudnya memperhatikan semuanya. Terus untuk kayak administrasi, penggajian itu untuk keseluruhannya. Oh, begitu. Tugas tanggung jawab seorang pimpinan dan memperhatikan kayak target market atau promosi gitu. Tapi sebelumnya bagaimana sih proses Ibu untuk bisa seperti sekarang di titik ini? Kriterianya seperti apa sih? Maksudnya kriteria Syarat-syarat bisa jadi pimpinan cabang. Ya, untuk bisa Ibu yang pasti harus smart ya. Itu yang utama. Dan dia punya inovasi dan punya kemauan untuk memajukan LBC bersama-sama. Berarti Teteh sendiri atau Ibu kerja di LBC Cikarang ini udah dari lama? Udah lama. Saya mulai dari 2008. Oh, wow. Dari awal masuk ya? Iya. Setahun lah. Awal masuk sebagai karyawan biasa atau langsung kepala cabang Bu? Enggak, saya awalnya itu sebagai customer service. Gitu. Jadi karena semua peluang di LBC itu ada jenjang karirnya, dari customer service atau beautification atau siapapun kalau dia punya bakat dan kemampuan untuk naik up itu bisa Berpotensi ya? semua bisa berpotensi. Berarti Ibu yang bertahap ya? Iya. Yang selanjutnya itu kira-kira berapa lama sih Bu rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merekrut satu posisi? Untuk satu posisi itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Bisa 1 bulan itu bisa dapet. Kadang kalau misalkan lagi susah juga 3 bulan bisa. Itu soalnya tergantung posisi yang kita butuhkan juga. Itu kayak misalkan dokter itu kan kadang apalagi kalau misalkan masa yang mendekati lulusan dokter itu agak sulit. Ini kan misal pas proses tahapan rekrutmen ya Bu, misalkan udah lolos. Nah awal masuk, apakah ada pelatihannya gitu Bu? Mungkin berapa lama lah gitu ya, di training di lapangan langsung gimana? Untuk hasil tes itu semua pusat yang memproses ya. Kita hanya tugasnya mencari karyawan. Nanti habis itu kita serahkan semua berkas dan nanti biasanya sih ada pelatihannya atau trainingnya selama 3 bulan di sana. Jadi dari semua karyawan dari yang awalnya nggak tahu kita didik, kita latih menjadi tahu. Jadi 3 bulan itu untuk semua posisi? Semua posisi. Gitu. Tapi kalau misalkan dia lebih pintar, lebih cepat menguasai ya bisa lebih cepat. Backgroundnya dari dunia medis atau bisa dari mana aja Bu, yang penting mau belajar ya? Kalau dokter wajib dunia medis, dokter, apoteker atau perawat itu wajib medis karena emang harus seperti itu. Kecuali kalau beautician itu semua kalangan bisa. Berarti dari dunia medis buat yang profesional, yang job profesional di lapangan. Betul. Nah, Ibu kan tadi udah dari lama banget ya menjadi pimpinan cabang. Selama jadi pimpinan cabang di klinik ini,
ada nggak sih kendala yang bener-bener bikin ibu agak pusing gitu? Banyak. 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 Karena kan setiap karyawan kita bertemu setiap orang yang berbeda karakter, berbeda sifat itu. Setiap ininya berbeda-beda ya. Ada yang begitu masuk dia passionnya di situ, jadi dia seneng dengan passion, Enjoy gitu ya. enjoy dengan pekerjaan itu. Ada juga yang begitu masuk dia shock, kok kayak gini sih kerjaannya gitu. Akhirnya sebelum masa training selesai, sebelum masa kontrak, dia pergi tanpa ngomong, tanpa apa. Padahal sih menurut saya sih lebih baik apapun yang terjadi kita bicarakan, pasti ada solusi. Seperti yang tadi Ibu bilang, banyak training yang langsung pergi begitu saja tanpa menginformasikan. Nah, itu bagaimana kebijakan perusahaan dalam menghadapi situasi masalah tersebut? Untuk kebijakan setiap perusahaan saya yakin ada peraturan perusahaan masing-masing dan berbeda-beda ya setiap perusahaan. Karena terjadi hal-hal yang seperti itu, misalkan udah awalnya kontrak cuma tanda tangan kontrak aja, tapi belum selesai pergi tanpa pamit, tanpa bicara. Akhirnya kita mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu kita pegang ijazah gitu. Misalkan kita pegang itu untuk jaminan. Misalkan minimal dia kalau misalkan mau keluar tuh pamit lah ngomong gitu. Karena dia punya tanggung jawab. Kalau misalkan tanpa jaminan gitu kan pasti banyak aja ya. Bisa keluar masuk seenaknya. Oke, baik. Terus strategi yang ibu lakukan ke depannya kalau ada nih kasus training yang tiba-tiba pergi begitu aja, itu apa sih? Biar nggak terjadi kembali gitu. Ya kita memberikan penjelasan terhadap calon karyawan tersebut bahwa kerja ini seperti ini lebih detail lagi, lebih ini lagi, dan langsung memberikan konsekuensi atau tanggung jawabnya harus seperti apa. Itu dari awal udah di warning gitu ya. Iya, warning. Jadi sebelum tanda tangan kontrak ya harus paham dulu. Jangan sampai akan terjadi yang udah. Apakah di perusahaan Ibu pernah ada terjadi kasus PHK? PHK selama ini PHK sepihak ya? Iya. Selama ini mungkin udah lama banget sih. Berarti pernah terjadi. Pernah terjadi PHK karena dia kurang amanah. Karena kan setiap perusahaan itu diwajibkan untuk kejujuran ya, untuk jujur dan kooperatif. Nah, karena dia nggak jujur, makanya kita iniin PHK. Dalam kondisi seperti apa perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan? Misalkan dia saat contohnya penggelapan dana atau misalkan pencurian itu udah fatal, udah enggak ya. Udah misalkan. Untuk pencurian belum sih. Penggelapan dana ada. Udah pernah. Terus nih misal ada bukan pernah PHK ya, misal atau kejadian yang mungkin nanti akan datang, misal kerja nggak bener, salah-salah, absensi jelek, kan mungkin kan pasti ada surat peringatan bertahap sampai PHK. Prosedurnya gimana sih di perusahaan ini? Kalau misalkan untuk surat peringatan biasanya kalau misalkan dalam peraturan perusahaan itu misalkan karyawan melakukan pelanggaran satu, baru kita berikan surat peringatan satu. Nanti kalau misalkan dia di dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan melakukan pelanggaran lagi, peringatan kedua. Nah, untuk peringatan ketiga kalau misalkan kita udah memberikan penjelasan atau pengertian atau nasihat untuk tidak mengulangi hal tersebut, baru kami tindak untuk PHK. Karena kan kalau udah pelanggaran ketiga itu udah nggak ada ampun ya, udah berulang-ulang gitu. Kita udah peringatin ke satu, masih seperti itu. Kedua gitu. Untuk teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup. Ada yang Terima kasih ya Ibu sebelumnya udah meluangin waktunya buat
kita tanya-tanya di sini. Oke, sama-sama.